Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Desi Wahyu Hidayati selaku dosen penyuluhan bahasa UHAMKA, lalu kepada kakak-kakak mahasiswa perjuangan, serta pada adik-adik dan teman-teman partisipan yang sudah dengan semangat untuk mengikuti workshop kepenulisan puisi pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita mulai acara dengan membaca doa agar kelancaran acara insya Allah bisa kita raih hingga akhir acara. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan membacakan jalan acara pada workshop hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari dosen mata kuliah penyuluhan bahasa kelas 6B, dan dilanjutkan dengan pensambutan dari ketua panitia acara. Yang ketiga masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi puisi oleh Kak Dwi Anggraini. Yang keempat yaitu jeda acara atau ice break. Yang kelima masuk ke materi puisi yang kedua oleh Kak Giani Rasola. Yang keenam, bimbingan kepenulisan puisi oleh Kak Anissa Dea. Yang ketujuh, kegiatan tanya jawab dengan narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Yang kedelapan, sesi kuis. Yang kesembilan, review materi. Dan yang terakhir, yaitu penutupan. Masuk ke agenda yang pertama, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh dosen penyuluhan bahasa kelas 6B, yaitu Ibu Desi Wahyu Hidayati. Kepada Ibu Desi, saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya suara saya cukup terdengar? Cukup, Ibu. Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan adik-adik siswa di SMK maupun SMA, bahkan ada MA-nya juga nih, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Wahyu Hidayati. Saya di sini selaku dosen mata kuliah penyuluhan bahasa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UHAMKA. Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman panitia atas terselenggaranya workshop dengan tema nutrisi ya. Waduh, luar biasa sekali nih temanya, judulnya nutrisi. Sempat saya heran kok nutrisi, padahal jurusan atau bidang tema kita di sini kan tentang bahasa ya. Ternyata itu hanya gabungan dari temanya, gitu kan. Saya singkat saja. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih, apresiasi yang besar juga dari saya kepada adik-adik siswa yang telah bersedia untuk menghadiri atau mengikuti workshop kita pada pagi hari ini. Harapan saya yang pertama adalah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar. Lalu yang berikutnya adalah saya juga berharap kepada adik-adik siswa dapat berperan aktif dalam workshop ini, karena workshop ini saya rasa ini workshop yang sangat luar biasa ya, temanya juga bagus ya, lalu komponennya pun saya sudah melihat, mereview di awal. Ini sangat bermutu sekali dan berkualitas ya. Harapan saya adik-adik siswa terutama ini jangan ragu apabila nanti ada yang ditanyakan. Ya, kita tidak tahu nih adik-adik SMA di sini mungkin nantinya akan menjadi sastrawan gitu kan, akan menjadi penulis gitu ya. Kita tidak ada yang tahu, bahkan teman-teman di sini juga siswa di sini mungkin ada yang masuk nantinya ingin menjadi seorang guru atau dosen bahasa pula. Jadi harapan saya baik teman-teman panitia maupun adik-adik siswa kita bisa saling bersinergi ya untuk melaksanakan workshop ini dengan sebaik-baiknya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Selamat melaksanakan kegiatan workshop ini. Salam dari Kaprodi
PBSI yaitu Profesor Dr. Prima Gustianti. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir ya dalam memberikan sambutan. Beliau menyampaikan doanya untuk keberlangsungan kegiatan kita pada hari ini ya. Jadi itu saja bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Acara, yaitu Kak Yuni Gusmanovia. Kepada Kak Yuni, kami silahkan. Baik, terima kasih Kak Nurul Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Desi Wahyu Hidayanti MPD selaku dosen mata kuliah penyuluhan bahasa. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dan adik-adik peserta workshop nutrisi yang berbahagia. Saya Yuni Gusmanovia selaku Ketua Pelaksana acara workshop nutrisi ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi dan adik-adik peserta workshop ini yang telah mengikuti acara workshop ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sampai akhir dan adik-adik yang mengikuti acara ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian langsung saja acara ini saya buka dengan kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik dan terima kasih juga untuk Ibu Desi yang telah ikut bergabung dalam acara workshop ini. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yuni Gusmanovia. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi puisi sumber yang akan dipandu oleh moderator. Memasuki acara inti, acara saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Kak Vera Rosa Lestari. Kepada Kak Vera Rosa, saya persilahkan. Oke, sebelumnya sebentar mohon izin kepada para panitia, saya mohon pamit ya. Saya akan masuk ke room satu lagi. Nanti setelah saya masuk ke room yang lain, setelah itu saya akan masuk kembali lagi ke sini. Jadi saya mohon izin untuk pamit ya. Jadi sukses untuk kegiatan hari ini. Di sini ada SMA dari mana nih? Ada SMA Muhammadiyah ya. Ada dari Man 1 Surakarta juga. Waduh luar biasa. Ada SMK Yaspia gitu ya. Ini banyak sekali ya. Tetapi mungkin tidak terbaca oleh saya. Mohon maaf karena terlalu panjang mungkin nama instansinya. Jadi harapan saya semoga bisa berjalan dengan lancar, sukses ya. Bisa saling bersinergi untuk menciptakan workshop yang lebih aktif gitu ya. Jadi saya mohon maaf, terima kasih, saya mohon pamit undur diri ya. Iya baik Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kepada Kakak Hana. Kita ke acara inti, yaitu ke materi pertama yang dibacakan atau yang dibawakan oleh Kakak Dwi Anggraini. Sebelumnya saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Dwi Anggraini, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Juni 2000. Alamat Jalan Baret Biru 3, nomor 32, RT 005, RW 03, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Email dwirainiang666@gmail.com. Nomor telepon 0812 1323 69672. Jenjang pendidikan SDN 02 Kalisari Pagi, SMPN 179 Jakarta, SMA Budi Warman II, Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pengalaman organisasi Teater Endok 2015 sampai 2017, praktik baik komunitas 2019 sampai 2021.
Moto, apapun yang kamu katakan itu adalah doa, jadi baik-baiklah menjaga perkataan. Kepada pemateri, saya persilakan. Terima kasih kepada Kak Vera atas pembacaan CV-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan sebelumnya, perkenalkan nama kakak Dwi Anggraini, kakak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alhamdulillah kakak bisa bertemu dengan adik-adik secara via daring. Di sini banyak banget dari SMA, SMK, MAN juga ada. Sebelumnya kakak ingin berterima kasih kepada adik-adik yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan acara pada hari ini. Sebelum memulai materi, kakak ingin banget mengulas adanya pembahasan sebelum masuk ke dalam materi. Pada hari ini kita tahu sendiri bahwa kita terhalang oleh media, yaitu terhalang oleh media daring, jadi kita nggak bisa tatap muka. Pandemi ini membuat kita semakin merasa bahwa kita akan jauh dari orang-orang yang kita ingin orang yang ingin kita temui, seperti itu. Seperti kakak ingin bertemu secara langsung mungkin kepada adik-adik semua, kan kalau misalnya kita nggak ada pandemi, mungkin kita bisa bertemu secara langsung. Nah, untuk hari ini kakak mau banget nih absen dulu yang ada di sini namanya. Ini nama-namanya mana ya? Coba kakak lihat ya. Atas nama Vina? Ada namanya Vina? Hadir Kak, Kamu dari mana nih? dari SMK YSP 17 Jakarta Wah, Timur. makasih sebelumnya sudah hadir. Semoga kamu bisa mengambil ilmunya dari sini ya. Makasih banyak. Terus ada namanya di sini Alvin Aulia. Alvin Aulia ada? Ada hadir. Oh, terima kasih. Terus ada lagi namanya siapa ini? Ulfa Kartika. Saya, Kak. Oke, terima kasih ya sudah hadir. Udah, sekarang kakak pengen masuk langsung nih ke materi biar kalian cepet-cepet melihat puisi itu sangat menyenangkan kalau buat kakak dan teman-teman kakak di sini. Sebelumnya kakak mau pantun dulu nih. Dengerin ya. Nonton drama sudah tamat. Dengan cerita yang menyenangkan. Mari kita mulai dengan rasa semangat agar kegiatan ini menyenangkan. Semoga kalian semua bisa menyimak sampai acara selesai ya. Oke, yang pertama, puisi. Mengenali puisi dengan mengapresiasi karya. Teman-teman dan adik-adik semuanya tahu nggak sih arti mengapresiasi itu apa? Kalau misalnya kalian membuat sesuatu, orang tua kalian tuh senang. Itu namanya orang tua kalian mengapresiasi sebuah rasa kepada kalian karena kalian telah membuat sesuatu sehingga orang tua kalian senang dan bangga, seperti itu. Jadi ibaratkan puisi ini akan kalian apresiasi ketika kalian sudah mengenal puisi lebih jauh. Jadi kalau misalnya kalian menulis puisi dengan perasaan, dengan pikiran-pikiran yang mungkin di pikiran kalian, puisi itu apa ya? Kok aku nggak ngerti. Tapi kalian mengulas itu lebih jauh. Nah, lama-kelamaan kalian akan masuk dan mengapresiasi puisi tersebut. Oleh karena itu, kita akan bahas ke intinya. Yuni, slide selanjutnya, Yuni. Nah, apakah definisi dari puisi? Nah, di sini ada tulisan senja nih. Senja. Terus ada lagi puisi langit, Yunia Indah. Yunia Indah ini ibaratkan sebuah pengertian gitu. Senja itu indah atau enggak sih teman-teman, adik-adik? Coba kakak mau denger tadi Vina, senja itu indah apa enggak menurut Vina? Indah Kak. Nah, kalau misalnya dalam puisi, kira-kira senja itu punya arti apa sih?
Senja tahu nggak sih, Nah? Senja itu apa? Matahari kah? Atau cahaya? Langit di sore hari. Ah, benar, bagus. Nah, jadi ibaratkan senja itu mengartikan segala sesuatu secara umum, yaitu pemandangan yang akan terbit dan tenggelam saat sore hari, seperti itu. Tapi di dalam puisi, senja diartikan tidak seperti itu, bisa beragam dan banyak sekali. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini siapa ya kira-kira? Ini adalah HB Jasin. HB Jasin ini adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam kesastraan Indonesia. Dia sendiri punya karya-karya yang mungkin kita sendiri kalau kalian nanti mencari tahu sangat beragam dan sangat banyak. Lanjut, Yun. Nah, menurut HB Jasin, puisi ini adalah pengucapan dengan perasaan yang ada di dalamnya mengandung pikiran dan tanggapan. Semisal adik-adik membuat puisi, tidak mungkin adik-adik menggunakan kata-kata yang hanya serupa dengan kehidupan adik-adik sendiri. Misalkan, adik-adik ingin membuat puisi tentang ibu. Terus adik-adik hanya menulis, ibu, aku cinta kamu. Ibu, aku sayang kamu. Nah, puisi ini tidak berisikan seperti itu. Tapi puisi adalah pikiran dan gagasan kalian terhadap bagaimana kalian menganalisa bahasa-bahasa yang kalian kenali. Cinta, kasih sayang, pemerolehan perasaan kalian terhadap sesuatu, dan pikiran-pikiran kalian terhadap sesuatu yang kalian ingin ungkapkan, seperti itu. Dalam puisi ini pengucapannya sangat banyak. Nah, untuk pengucapan tersebut, kita harus banyak-banyak membaca suatu literasi agar kita tuh kaya akan kata-kata dan kalimat dalam berpuisi. Seperti itu. Selanjutnya, Yuni. Slide selanjutnya. Ini slide selanjutnya, maaf. Ini sudah di unsur-unsur puisi Belum, tadi. Yun. Belum, Yun. Definisi dulu. Belum. Yang definisi ya, Yun. Oh iya. Belum terlihat, Yuni. Sepertinya sinyal Yuni ya. Oh iya, sebentar ya. Sudah. Terima kasih. Nah, sekarang Iya, kita sebentar, masuk. Dwi. Sekarang kita masuk ke definisi umum puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat dengan unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, bait, dan baris. Sebelumnya tadi kakak sudah membahas puisi menurut HB Jasin. Puisi menurut HB Jasin tadi puisi yang mengungkapkan adanya gagasan pikiran dan tanggapan dari seseorang. Begitu juga dengan definisi umumnya. Namun, dalam definisi umum, ini dijelaskan bahwa puisi ini memiliki unsur-unsur, yaitu unsur-unsur yang membangun puisi tersebut. Ada apa aja tuh, Kak? Ada irama. Irama ini sebenarnya berkaitan dengan rima. Nanti kita akan membahas di verifikasi. Terus ada juga mantra, bait, dan baris. Bait dan baris itu berkaitan banget sama baris. Jadi bait dan baris berhubungan, rima dan irama juga berhubungan. Tapi masih banyak lagi unsur-unsur puisi yang nanti kakak akan bahas. Selanjutnya, Yuni. Nah, sekarang ini yang dinamakan unsur-unsur pembangun dalam puisi. Puisi ini unsur pembangunnya ada dua nih adik-adik. Yang pertama, unsur struktur fisik. Yang kedua, unsur struktur batin. Kak, apakah ini berpengaruh, Kak, dalam membuat puisi? Sangat berpengaruh. Karena jika dalam puisi tidak ada struktur ataupun pembangun puisi tersebut, puisi itu tidak akan menjadi puisi yang utuh.
kemungkinan puisi itu tidak akan menjadi ciri khas dalam penyair gitu. Setiap penyair pasti mempunyai ciri khas dalam membuat puisi. Oleh karena itu, ciri khas ini dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur puisi ini. Slide selanjutnya, Yuni. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, di sini ada struktur fisik. Fisik itu dalam manusia, beda dengan fisik dalam puisi. Apa yang membedakan, Kak? Wah, beda banget. Kalau di struktur fisik ini, menyangkutnya wujud puisi dengan diksi, gaya bahasa, kata konkret, citraan. Teman-teman yang di sini dan adik-adik yang sudah kelas 10 pasti belajar tentang puisi. Puisinya tentang apa, Kak? Yang gaya bahasa aku baru tahu. Nah, kalau di kelas kalian baru belajar tentang gaya bahasa, gaya citraan, di sini nanti kakak akan jelaskan apa saja selain gaya bahasa, pengaruhnya struktur fisik dalam puisi. Selanjutnya Kak Yuni. Yang pertama, di sini kakak mau bahas nih, ada bait dan baris. Bait dan baris ini adalah kumpulan dari baris puisi. Sedangkan puisi adalah satuan sintaksis atau kalimat yang menyerupai kata-kata dan maknanya jelas. Jadi teman-teman dan adik-adik semua, bait ini berhubungan dengan baris. Jadi misalkan adik-adik membuat puisi dengan 4 baris, berarti 4 baris itu namanya satu bait. Nah, nanti adik-adik membuat lagi di bawahnya, membuat 4 baris lagi, berarti adik-adik membuat 2 bait puisi. Seperti itu ya adik-adik. Jadi bait dan baris ini sangat berkaitan. Kalau misalnya adik-adik membuat satu baris dan itu panjang banget, itu nggak apa-apa. Namanya nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya boleh di slide selanjutnya nih. Punktuasi. Nah, ini ciri khas penyair nih. Kadang kalau misalnya kita membuat puisi, jarang banget menemukan puisi yang menggunakan tanda baca. Nah, punktuasi ini penggunaan tanda baca dalam puisi adik-adik. Jadi kalau adik-adik membuat puisi hanya dengan sintaksis kalimat, dan itu tanpa menggunakan tanda petik, tanda menggunakan koma di akhir, itu namanya adik-adik tidak menggunakan gaya punktuasi. Nah, punktuasi ini biasanya digunakan sama penyair-penyair yang menggunakan perasaan dalam mengungkapkan suatu perasaannya gitu. Kalau misalnya dalam sastra itu kita menggunakan bahasa-bahasa kesastraan tertentu dalam menentukan tanda baca di mana dan bisa dihubungkan di mana seperti itu. Selanjutnya Yuni. Nah, tipografi. Di sini tipografi ini menurut kakak yang paling unik, karena kalau tipografi ini adik-adik kayaknya belum pernah melihat contohnya. Di sini tipografi itu adalah perwajahan puisi dengan struktur kaidah yang akan beragam dalam penulisannya. Penyair menuangkan makna yang menyeluruh dan luas. Di sini menyeluruh dan luas itu seperti ini teman-teman. Tipografi itu kalian bentuk menjadi sebuah gambar telinga. Kemudian kalian maknai dengan satu kata. Itu namanya tipografi, teman-teman. Jadi tipografi itu membentuk suatu benda ataupun dengan sesuatu hal yang ingin kamu buat. Lalu kamu tulis puisi tersebut dalam bentuk puisi benda tersebut atau sesuatu yang ingin kalian buat. Nah, itu menyeluruh maknanya. Misalkan buku. Setiap buku kamu gambar dan isinya tentang kehidupan. Artinya akan luas sekali. Bukan hanya tentang kehidupan saja, tapi artinya akan meluas. Seperti itu. Lanjut, Yun. Baik, untuk Kak Dwi, di stop sebentar ya, karena ini ada dosen pengampu Bu Indah di sebentar ya. Baik, Yun. Ya. Baik, untuk Ibu Indah Rahmayanti. Oh, mohon maaf, sepertinya
Ya, sepertinya Ibu Indah keluar Zoom. Mungkin karena sinyal. Baik, dilanjut saja ya Kak Dwi. Baik, Yuni. Slide selanjutnya, nah, ya. Diksi, pemilihan kata. Nah, di sini kalian akan memilih sebuah sebuah kata untuk menemukan makna tertentu. Pengertian diksi ini adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Di sini berpengaruh nih adik-adik kalau misalnya kalian mau buat puisi, tapi katanya-katanya itu hanya terbatas, kayak sekedar aku, kamu, kalian, terus kamu tuh kalian tuh membuat sebuah arti kamu menjadi kata yang lain, tapi tidak ada kata yang lebih mendetail dari itu. Nah, itu bukan diksi. Jadi pemilihan diksi itu beragam sebenarnya. Harus kalian pintar-pintar dalam memilihnya. Jikalau kalian memilih kata cinta, itu bisa diartikan dengan bunga mawar. Memilih kasih sayang, kalian bisa mengartikan dengan warna merah muda, seperti itu. Itu secara sederhananya. Lanjut ini. Yuni lanjut, maaf. Nah, sekarang gaya bahasa nih adik-adik. Wah, kalau adik-adik kayaknya kalau ditanya gaya bahasa semuanya udah pada tahu, pasti udah pada belajar. Gaya bahasa hiperbola, personifikasi, metafora, pasti kalian udah pernah belajar di sekolah tentang gaya bahasa. Gaya bahasa itu yaitu menggunakan bahasa yang dapat menghidupkan dan meningkatkan efek yang menimbulkan pemikiran tertentu. Dalam puisi, gaya bahasa ini sebenarnya tidak harus ada. Namun, kebanyakan pada penyair, pada penulis puisi, biasanya dia menggunakan gaya bahasa untuk mengindahkan sesuatu kalimat. Kalau misalkan kamu mengartikan hujan, aku memeluk hujan. Ada yang tahu nggak itu hiperbola atau metafora? Nah, hiperbola, karena kalau hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu menjadi seolah-olah hidup, seperti itu. Seolah-olah nyata, seolah ada, gitu. Jadi, untuk kalian yang penasaran banget sama gaya bahasa macam-macamnya, kalian bisa banget mencoba mengurai kata atau kalimat dan mengkoleksikan kalimat-kalimat tersebut, nanti kalian jadikan dan kalian aplikasikan ke dalam sebuah puisi. Pasti kalian akan menemukan keindahan dalam puisi tersebut. Lanjut, Yun. Nah, di sini ada kata konkret. Konkret itu apa ya, Kak? Kayaknya aku belum pernah dengar. Iya, kalau kata konkret ini berkaitan dengan imajinasi kalian. Misalnya kalian dalam membaca puisi, terus kalian menangis, seolah-olah kalian tuh masuk ke dalam puisi tersebut. Berarti puisi tersebut memiliki kata konkret yang sangat, apa ya, sangat membuat kalian tuh ngerasa ini tuh puisi hidup banget, sampai kalian tuh kalau baca puisi ini ngerasanya, wah ini kok puisi bikin aku jadi ingat seseorang ya. Nah, berarti dia berhasil buat bikin puisi menggunakan kata konkret yang menggunakan imajinasinya. Akhirnya ditangkap sama indera kita, indera penglihatan kita, perasaan kita, terus kita juga merasakan bahwa kalimat-kalimat yang dalam puisi tersebut atau kata-kata yang dalam ada puisi tersebut dapat diterima oleh si pembaca maupun pendengar, seperti itu. Lanjut nih. Nah, sekarang citraan. Citraan ini berkaitan tadi sama kata konkret. Kenapa Kak berkaitan? Aku penasaran. Kenapa berkaitan? Gini, gini adik-adik. Kalau misalnya kata konkret itu mengungkapkan imajinasi, sehingga kalian saat membaca tuh merasakan, wah aku tuh baca ini pengen berulang-ulang gitu, biar aku dapat rasanya, sedihnya, senangnya, seperti itu. Tapi kalau citraan
itu akan mempengaruhi adanya pemahaman kamu terhadap kata konkret, karena citraan ini yang mengungkapkan adanya penglihatan, pendengaran, penginsanan, terus adanya perasaan kalian, penciuman kalian, seperti kalian dalam membuat kalimat, aku melihat sesuatu dalam bayangmu. Kira-kira itu citraan apa? Penglihatan. Jadi di situ kalian bisa menebak dalam puisi bukan hanya sekedar kalimat yang menggunakan perkataan-perkataan tertentu, tapi kalian dapat menangkap dan menyimpulkan apakah yang dimaksud dengan penglihatan dalam puisi? Apakah ada? Ada. Karena kalau misalnya puisi tidak ada citraannya, tidak akan hidup, sama seperti pemilihan diksi dalam puisi, seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang ingin bertanya dulu nggak? Kakak penasaran sih sebenarnya, biar kita ada interaksi. Siapa ya namanya? Boleh banget kakak nanya. Ulfa? Dari sini ada yang ingin Ulfa tanyakan tidak? Nggak ada, Kak. Semuanya udah jelas, Kak. Oke, ya udah lanjut ya. Yuni, lanjut Yuni. Nah, sekarang struktur batin, teman-teman, adik-adik. Jadi, struktur batin ini berpengaruh adanya pada struktur fisik. Struktur batin mempunyai penjelasan seperti ini. Adanya tema, nada, suasana, dan amanat. Kalau teman-teman, adik-adik pernah belajar di kelas tentang teks posisi, hasil observasi, pasti memiliki tema, tapi tidak memiliki nada, tidak memiliki suasana, tidak memiliki amanat. Nah, struktur batin dalam puisi ini akan menyimpulkan adanya struktur fisik yang ada dalam puisi. Keempat struktur ini akan tampak jika pembaca membaca keseluruhan puisi, bukan hanya potongan-potongan puisi. Jadi, puisi itu harus utuh. Dalam utuh itu, struktur fisiknya harus ada dulu, yang tadi kakak sudah jelaskan. Baru struktur fisiknya akan menangkap adanya kesimpulan dari struktur fisik yang ada dalam puisi. Seperti itu. Lanjut ya. Yang pertama ada tema. Pikiran pokok penulis tentang suatu hal. Kak, puisi boleh nggak sih ada temanya? Kalau setahu kakak nggak boleh tuh. Bukan setahu lagi, memang tidak boleh. Karena dalam puisi harus mematokkan sesuatu, apa sih yang ingin diceritakan dalam puisi tersebut. Kalau misalnya kalian membuat puisi tentang kebosanan kalian dari pandemi ini, tiba-tiba kalian menulis puisi tanpa ada judul, namun kalimatnya tuh udah indah banget, udah menggambarkan kerinduan kalian sama teman-teman, sama guru, namun pas saat kalian membacakan puisi tersebut, kalian merasa, kok puisi ini terlihat kosong ya? Apa yang kosong? Karena kalian tidak menulis tema di situ, tidak mematokkan adanya judul tertentu dalam puisi tersebut. Biasanya nih, kalau kakak membuat puisi, kakak harus pikir matang-matang dulu apa yang kakak lagi pikirin, apa yang lagi kakak bayangin gitu. Setelah kakak udah bayangin matang-matang, kakak baru tulis judulnya atau temanya. Baru kakak tulis kalimat-kalimat yang ingin kakak ungkapkan di puisi tersebut. Sehingga ketika kakak melihat judul puisi, kakak akan kembali lagi menulis. Oh iya, judulnya, misalnya judulnya Rindu. Kalau rindu berkaitan dengan apa saja sih? Banyak hal yang berkaitan dengan rindu. Jadi kalau misalnya adik-adik menulis, terus adik-adik melihat judul puisinya lagi, kalian akan banyak bayangan-bayangan atau imajinasi kalian tentang apa yang ingin kalian tuliskan. Terus ada nada. Di sini nada ini ekspresi. Kalau misalnya kalian nanti suatu saat nanti menjadi sastrawan, terus disuruh membacakan puisi di depan teman-teman kalian, di depan kerabat-kerabat kalian. Dengan ini, nada ini sangat berpengaruh terhadap ekspresi sesuatu pembacaan yang ada dalam puisi. Kalau puisinya sedih, nggak mungkin kita bacanya marah-marah. Nah, itu namanya kita nggak bisa mengontrol keadaan dalam puisi tersebut. Kita harus mempunyai ekspresi. Ekspresinya harus kita pintar-pintar gunakan. Apa sih ekspresi, Kak? Ekspresi mah udah biasa, gembira, senang, sedih. Nah, kalau kita udah biasa menggambarkan kata bahagia, tetapi dalam puisi kita belum pernah menggambarkan kata bahagia, maka dari itu adik-adik di sini akan dilatih bagaimana kita melihat suatu
kalimat dalam puisi atau diksi yang tadi di struktur fisik, pintar-pintar mengurai kata-kata yang sekiranya nih pembaca akan menangis jika melihat, pembaca akan terharu jika membaca, seperti itu. Jadi nada dan tema ini artinya ringan, hanya saja dalam mengaplikasikannya kalian harus banyak menggunakan detail-detail yang kalian tak ketahui dari tentang penggunaan puisi. Lalu di sini ada suasana. Suasananya di mana kondisi. Adik-adik pernah nggak sih kalian mendengar suatu pembacaan puisi? Terus adik-adik tuh merasa bagus banget bacanya. Kalian tuh ngerasain kalau puisinya tuh kebawa ke hati kalian. Kayak kalian tuh ngerasa, wah aku pengen banget baca puisi kayak gitu. Kok bisa ya bisa bikin aku tuh kebawa sama pembacaan puisi yang dibawa oleh si pembaca. Itu karena hal yang tadi, nada yang dibawakan oleh pembaca puisi berhasil dimasukkan sehingga yang mendengarkan tuh masuk ke dalam suasana tersebut. Nah, ini dinamakan kondisi psikologi yang dirasakan oleh si pembaca. Sehingga adik-adik semua kalau misalnya suatu saat nanti ada praktik membaca puisi, tiba-tiba adik-adik tuh baca aja gitu, baca datar, nggak ada nada tinggi, nggak ada nada rendah, nggak tahu di mana sedih, nggak tahu di mana bahagia. Mungkin teman-teman adik-adik akan merasa bosan karena tidak ada pengaturan eh, nada di situ, nggak ada tinggi, nggak ada rendah, nggak ada di mana kalian harus membacakannya bahagia atau sedih. Nah, kalau suasana ini harus pintar-pintar kalian buat agar si pendengar tidak merasa bosan dan merasakan apa yang adik-adik rasakan saat membaca puisi tersebut. Nah, amanat ini baru berkaitan dengan akhir puisi, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh puisi tersebut. Dari tema, dari nada, dari suasana. Amanat ini akan mempengaruhi ketiga tersebut. Ketiga tersebut sudah sangat menguasai dalam puisi ataupun adik-adik sudah berhasil mengatur itu semua. Amanat yang akan disampaikan oleh adik-adik ke pembaca, ke pendengar, pembaca maupun pendengar puisi itu akan masuk sehingga disampaikannya tidak hanya secara belak-belakan, tetapi secara utuh, secara umum, secara detail. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan pesan yang di dalam puisi, itu berarti adik-adik berhasil dalam menyampaikan puisi tersebut. Seperti itu. Sekarang kakak sepertinya akan menayangkan sebuah video nih. Kak Yuni, ada tidak? Disimak ya adik-adik, kita lihat puisi satu ini. Yun, jangan. Ya. Karya Ajib Rosidi. Bayanganmu terekam pada permukaan piring, pada dinding, langit, awan. Kemanapun aku berpaling, dan di atas atap rumah, angin pun bangkit berdesir, menyampaikan bisikmu
dalam dunia penuh bisik. Masihkah dini hari Januari yang renyai suatu tempat bagi tanganku membelai? Telah habis segala kata, namun tak terucapkan rindu yang berupa suatu kebenaran. Bayangan, bayanganmu yang menagih selalu. Tidakkah segalanya sudah kusumpahkan demi waktu? Tahun-tahun pun akan sepi berlalu. Ku tahu, karena dunia kan resah, diam membisu. Wah, sekarang kalian sudah bisa ketemukan titik temunya bagaimana hubungan struktur fisik dengan batin ketika melihat pembacaan puisi tersebut. Kelihatan banget kita ngerasain apa yang dibawakan oleh pembaca Amelia. Amelia tadi menyampaikan bukan hanya dengan segi Amelia berbicara, tetapi juga ketika Amelia melihat tatapan matanya kepada kita pendengar, sehingga kita merasakan apa yang diucapkan si Amelia dalam puisi tersebut. Seperti itu. Jadi adik-adik kalau misalnya ada yang bingung hubungan struktur fisik sama batin, boleh banget nanti nanya sama kakak lagi. Sekarang kakak mau bergiliran nih untuk penjelasan selanjutnya. Kita akan beri dulu kepada moderator. Terima kasih. Vera Rosa Lestari, silakan. Ya, baik. Langsung saja ke pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Kakak Gianira Solasafira. Untuk Kakak Yuni, mohon. Ya, sebelum ke pemateri kedua, saya sebagai moderator akan menyampaikan biodata pemateri yang bernama Gianira Solasafira, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Juli 2000, alamat Jalan Raya Sentek, Ciracas, Jakarta Timur, email gianirasola21@gmail.com, nomor telepon 0897 9525 144, jenjang pendidikan SDN Ciracas 04, SMPN 208 Jakarta, SMA Bina Dharma, Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, pengalaman organisasi Karang Taruna periode 2017-2018, anggota Paduan Suara Bindar Khoya, anggota Teater Hijrah, praktik baik komunitas, moto berpikir positif dan berperan aktif. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Kakak Vera yang telah membacakan CV. Halo adik-adik, masih semangat nggak nih? Seru banget kan materi tentang puisi yang sudah dijelaskan Kakak Dwi tadi. Nah, sekarang Kakak di sini nama Kakak Gianira Solasafira. Kakak dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salam kenal adik-adik semua. Masih semangat ya, kakak harap adik-adik semua masih semangat, apalagi di bulan puasa seperti ini. Baik, kakak akan menjelaskan materi. Materi selanjutnya ialah jenis-jenis puisi. Sebelumnya kalian tahu nggak jenis-jenis puisi itu apa aja sih? Coba saya ingin dengar suara dari Vina, ada? Kalau Alvin? Baik,
kakak akan langsung jelasin aja ya adik-adik. Nah, di sini ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu apa sih, Kak? Nah, jenis-jenis puisi ini ada puisi lama. Nah, puisi lama itu apa? Puisi lama itu puisi yang merupakan puisi yang tidak diketahui pengarangnya secara pasti, memiliki aturan yang ketat dalam penulisan, baris dalam tiap baitnya. Jadi pada zaman dahulu kan belum ada teknologi seperti sekarang ini. Jadi puisi lama ini masih terikat oleh aturan-aturan yang ada dan disampaikannya ini melalui media dari mulut ke mulut atau kita sebut sastra lisan. Nah, puisi ini juga tidak diketahui pengarangnya atau disebut juga dengan anonim. Nah, apa aja sih jenis-jenis puisi lama ini? Nah, jenis-jenis puisi lama ini lanjut dulu yuk nih. Puisi lama. Jenis-jenis puisi lama. Nah, yang pertama ada mantra. Mantra ini merupakan ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau bisa juga seperti kata-kata yang menimbulkan kita percaya nih terhadap suatu hal. Namanya masyarakat kita zaman dahulu kan pasti percaya dengan kepercayaan nenek moyang kita, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, jadi pada saat itu sastra yang terkenal ini ialah mantra. Jadi fungsi dari mantra ini ialah untuk peribadatan kepada nenek moyang atau leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu. Seperti itu. Selanjutnya ada pantun. Kalian udah pasti tahu dong pantun itu apa. Nah, pantun ini puisi lama yang polanya ini ABAB, terdiri dari 4 baris. Nah, tiap baris ini terdiri dari masing-masing 12 suku kata. Nah, pantun ini memiliki sampiran dan isi. Lalu pantun ini banyak sekali nih jenis-jenisnya. Ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan juga ada pantun untuk misalkan pantun juga masih dipakai untuk zaman sekarang ya. Untuk kalau ada pernikahan kita dipakainya ini untuk palang pintu. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya ada Carmina. Nah, Carmina di sini puisi Carmina. Carmina di sini ialah Kakak Yuni, tolong di slide Carmina. Oke, kakak jelasin ya, Carmina itu apa sih? Nah, Carmina ini berbentuk pantun, namun isinya ini lebih pendek. Jadi kalau kalian nonton Upin Ipin, pasti ada salah satu tokoh namanya Jarjit. Nah, dia sering menyebutkan pantun berisi 2 baris, yang sampirannya itu terdapat 1 baris, dan baris selanjutnya itu merupakan isi. Selanjutnya ada seloka. Seloka ini ialah puisi yang bentuknya seperti pantun. Nah, sama juga nih teman-teman seperti pantun. Namun perbedaannya ini ialah terletak pada polanya. Pola dari seloka ini ialah AAAA. AAAA itu seperti apa sih, Kak? Nah, AAAA ini misalkan baris pertama kalimat terakhirnya itu jadi belakangnya juga jadi sama semua, nggak kayak pantun ABAB seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada gurindam. Nah, gurindam ini ialah puisi yang baitnya ini hanya memiliki 2 baris. Nah, umumnya gurindam ini berisi nasihat atau petuah. Pola gurindam sama seperti seloka, yaitu AAAA. Itu tokoh yang terkenal gurindam ini ialah Raja Ali Haji dengan karyanya ini
Gurindam 12. Kalau adik-adik ada yang minat membaca, untuk menambah pengetahuan bisa banget nanti kalian cari Gurindam 12. Di situ banyak sekali ajaran-ajaran atau manfaat-manfaat yang kita ambil. Selanjutnya ada syair. Syair ini merupakan akulturasi budaya Arab dan Indonesia. Nah, mengapa akulturasi? Kenapa bisa akulturasi sih, Kak? Nah, karena syair ini dulu kan masyarakat Indonesia sudah berdagang, sudah banyak negara-negara yang masuk di Indonesia seperti Cina dan terutama Arab. Jadi akulturasi budaya ini masuk di Indonesia. Jadi budaya Arab ini masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan seperti itu. Lalu selanjutnya ada syair. Syair merupakan syair tadi udah ya adik-adik. Sekarang lanjut talibun. Nah, talibun ini sering disebut dengan pantun genap. Kenapa Kak disebut dengan pantun genap? Karena sering disebut pantun genap terdiri dari 6, 8 ataupun 10 baris. Nah, barisnya ini hanya dibatasi oleh angka-angka genap saja. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan puisi baru. Puisi baru. Puisi baru dalam sastra ditandai dengan budayanya literasi yang telah berkembang. Jadi puisi baru ini pembaharuan dari puisi lama. Masih menggunakan struktur atau aturan tetapi lebih kepada si pengarangnya atau si penulisnya. Jadi tidak terikat oleh struktur. Hanya saja puisi baru ini merupakan pembaharuan yang disesuaikan dengan keinginan penyair atau penulis dalam hal pembuatannya. Berikut jenis-jenis dari puisi baru. Puisi baru ada apa aja sih, Kak? Puisi baru banyak jenisnya ya adik-adik. Salah satunya ada balada. Nah, balada ini adalah jenis puisi yang menyampaikan gagasannya dalam bentuk kisah atau cerita. Nah, jadi balada ini menyerupai sebuah cerpen atau puisi prosaik. Nah, jadi tidak cuma gaya bahasa dan diksi saja yang ditampilkan, namun ada alur, tokoh, penokohan, suasana. Jadi ada alur cerita di dalam sebuah balada tersebut. Selanjutnya ada himne. Himne adalah puisi yang isinya berupa puja-puji kepada Tuhan, tanah air ataupun pahlawan. Nah, himne ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan. Jika kita memiliki Tuhan dan percaya terhadap adanya Tuhan, kita bisa membuat puisi berjenis ini himne. Jadi kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Dan juga kita jika mencintai tanah air, kita menciptakan puisi himne ini. Atau juga kita bisa mengucapkan rasa terima kasih kepada pahlawan atas jasa-jasa yang telah diberikannya. Selanjutnya, Kak Yuni. Puisi baru ini ada ode. Ode adalah puisi yang memberikan sanjungan kepada yang berjasa. Nah, seperti himne tadi, berisikan sanjungan-sanjungan kepada tokoh-tokoh yang kita anggap ini orang-orang yang spesial dan orang-orang yang berjasa terhadap bangsa maupun negeri. Nah,
ode ini umumnya menyampaikan budi baik tokoh yang ingin kita tuliskan ya teman-teman. Jadi ode ini seperti kita menulis puisi Nabi Muhammad. Kita melantunkan puisi-puisi tentang Nabi Muhammad akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap umat Islam. Selanjutnya, puisi baru ada bergenre romance. Nah, romance ini merupakan jenis puisi yang berisi luapan perasaan cinta yang dalam bentuknya bisa saja berisi tentang kasih sayang, kecemburuan, rindu, dan dendam. Jadi, ketika kita mempunyai rasa kasih sayang terhadap teman, sahabat, kerabat, keluarga, kita boleh meluapkannya dalam puisi yang berjenis romance ini. Tidak melulu kita menulis puisi tentang kasih, tetapi kita bisa menulis puisi terhadap orang-orang terdekat kita. Itu. Selanjutnya, Kakak Yuni boleh. Nah, ada elegi. Elegi merupakan puisi yang di dalamnya menyatakan perasaan berupa suatu ratapan tangis ataupun kesedihan. Nah, berbeda nih teman-teman dengan puisi romance yang kita menyatakan kegembiraan, kesenangan, tetapi elegi ini lebih menuangkan perasaan penulis ini kemalangan, kesedihan. Jadi yang sedih-sedih dan mengharu biru yang terdapat di dalam puisi elegi ini. Selanjutnya ada satir. Nah, satir ini puisi yang di dalamnya berupa pengungkapannya. Tujuannya ialah untuk mengkritik atau menyindir suatu tokoh, suatu pemerintah, ataupun suatu kritik sosial. Jadi, jika kalian ingin menulis puisi dalam bentuk satir, bisa banget karena kita secara nggak langsung mengkritik pemerintah ataupun mengkritik sosial dengan terang-terangan itu sekarang udah ada undang-undangnya. Jadi lebih baik kita mengkritik pemerintah ini menggunakan puisi yang berjenis satir ini karena kita kemas dengan gaya bahasa dan diksi yang pas. Seperti itu. Selanjutnya Kakak Yuni. Nah, tadi sudah Kakak jelasin ya. Tadi tokoh-tokoh puisi lama itu ada Raja Ali Haji. Nah, Raja Ali Haji ini yang terkenal itu karyanya ialah Gurindam 12. Nah, Raja Ali Haji ini merupakan ulama, sejarawan, dan pujangga pada abad 19. Nah, beliau merupakan keturunan Bugis dan Melayu. Beliau terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat pedoman bahasa. Lalu tokoh dari puisi lama ada Hamzah Pansuri atau dikenal sebagai Bapak Syair. Nah, beliau merupakan ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Nah, ia berasal dari Barus. Beliau ini syair-syair yang terkenal ialah seperti syair perahu. Ya, ia membawakan tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran kepada muda-mudi agar tidak salah jalan. Seperti itu. Tokoh-tokoh dari puisi baru, Kakak mencontohkan kepada adik-adik seperti kalian tahu W.S. Rendra? Ya, W.S. Rendra merupakan tokoh puisi baru. Beliau merupakan selain penyair, beliau sebagai pemeran dan sutradara. Jadi penulis naskah juga, penyair juga. Selanjutnya ada Taufik Ismail. Nah, Taufik Ismail ini sebenarnya bukan pendidikan, latar belakang pendidikannya ini bukan dari orang sastra, namun karena beliau mencintai sastra, jadi beliau bergelut di dunia sastra. Beliau sebenarnya pekerjaannya ini ialah dokter hewan. Nah, buat teman-teman, jika teman-teman nanti memilih fakultas bukan sastra dan bahasa, kalian masih bisa bersastra. Seperti itu.
Selanjutnya Kakak Yuni. Nah, apresiasi puisi. Seperti yang tadi Kakak Uwi jelasin, apresiasi itu apa sih? Nah, apresiasi itu merupakan sebuah pengapresiasian. Apresiasi, misalkan kita disuruh orang tua kita. Nah, orang tua kita pasti mengapresiasi kita dong tentunya dengan memberikan hadiah atau memberikan uang. Nah, itu merupakan sebuah bentuk apresiasi. Nah, apresiasi menurut KBBI 5 ialah kesadaran terhadap nilai seni dan budaya, penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Apresiasi ini mengandung arti sebagai proses pengamatan, penilaian, dan penghargaan terhadap bagian-bagian yang terpenting terkandung di dalam puisi. Jadi kita membaca puisi ini tidak hanya sekedar melihat atau membaca saja, tetapi kita ikut serta meresapi struktur yang ada di dalam puisi tersebut. Seperti rima, irama, tema, amanat, suasana, lalu citraan juga yang terdapat di dalam puisi. Itu juga tentunya mengapresiasi dari segi citraan. Citraan apa aja sih Kak yang ada di dalam puisi? Citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, seluruh organ tubuh manusia ini disebut citraan yang terkandung di dalam puisi. Selanjutnya ada makan nasi aja kalau mau buka jalan itu. Apresiasi puisi mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama ada keterlibatan jiwa. Apa sih Kak keterlibatan jiwa ini? Nah, keterlibatan jiwa ini tahap di mana apresiator atau kita sebagai si pengapresiasi puisi tersebut mencoba memahami puisi dengan cara membayangkan, turut memikirkan serta merasakan apa yang dibayangkan, dipikirkan, dan dirasakan oleh penyair ketika menulis puisi tersebut. Jadi seperti yang Kakak bilang tadi, membaca puisi ini tidak hanya sekedar membaca, tapi kita meresapi apa yang disampaikan penyair. Jadi ada makna-makna yang terkandung si penyair tersebut kepada pembaca. Jadi kita ketika membaca puisi tidak hanya seperti membaca koran atau kita membaca teks berita, tetapi kita memaknainya secara jiwa kita tergabung ke dalam puisi yang kita baca tersebut. Nah, selanjutnya ada penguasaan penyair terhadap bahasa. Nah, tahap ini tahap di mana memahami puisi melalui pemahaman penggunaan bahasa yang dilakukan oleh penyair. Nah, apakah si apresiator atau kita sebagai pengapresiasi puisi memahami penggunaan bahasa yang dilakukan oleh penyair. Jadi selain dari tadi struktur yang kita jiwai, memakai jiwa kita untuk masuk ke dalam puisi, kita juga memaknai gaya bahasa yang dipakai setiap penyair. Karena setiap penyair memiliki gaya bahasa yang sangat berbeda-beda. Seperti contoh, jika kita membaca puisi Pak Sapardi Djoko Damono, mungkin kita akan terbawa dalam suasana lebih ke alam. Karena penggambaran beliau menurut saya lebih kepada alam semesta, dan citraan-citraan yang ada. Berbeda jika kita membaca puisi Khairil Anwar yang sangat menggebu-gebu, karena Khairil Anwar ini puisinya ini lahir pada zaman kita dijajah oleh penjajah. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya ada hubungan dengan pengalaman kehidupan. Nah, apa sih itu Kak hubungan dengan pengalaman kehidupan? Nah, langkah ini dimaksudkan kepada apresiator mulai mengevaluasi diri setelah membaca secara personal sebuah puisi. Nah, setelah kita baca dan meresapi struktur, citraan, dan makna yang terkandung dalam puisi, kita sebagai apresiator mengevaluasi nih apa saja sih yang menurut kita kurang dalam puisi tersebut. Nah, lalu hal tersebut memiliki kesamaan dengan pengalaman hidup
kita sebagai apresiator. Nah, jadi puisi tersebut memiliki kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari kita atau apresiator. Jadi kita dapat memaknai puisi tersebut ini untuk mengimplementasikan kepada kehidupan pribadi kita. Jadi jangan hanya membaca dan meresapi saja, tetapi ambil makna, resapi, lalu kita implementasikan kepada dunia nyata. Itu. Selanjutnya Kakak Yuni. Cara kiat menulis puisi. Nah, saya kembalikan kepada Kakak Uwi. Kakak Uwi akan menjelaskan terlebih dahulu cara kiat menulis puisi buat adik-adik sekalian. Baik, terima kasih Kak Rara. Nah, kita kembali ya. Kita ke cara kiat menulis puisi. Setelah tadi apresiasi puisi, kemudian kita harus tahu cara kiat menulis puisinya seperti apa. Gak mungkin ya adik-adik kalau misalnya mau apresiasi puisi, tapi cara-caranya nggak tahu. Cuman tahu cara mengapresiasinya tanpa melihat cara-caranya terlebih dahulu. Jadi kita pertama harus tahu dulu caranya seperti apa. Yang pertama itu ada mendeskripsikan objek konkret secara emotif. Yang dimaksud dengan objek emotif itu adalah ketika kalian bertemu dengan kata konkret. Ayo, yang ingat tadi kata konkret itu termasuk struktur fisik atau batin? Ada yang ingat nggak? Kata konkret itu termasuk struktur fisik atau batin? Sebelumnya kakak udah bahas tuh, ada namanya struktur fisik, struktur batin. Nah, kata konkret ini kan tadi masuk ke dalam struktur fisik. Nah, berarti dalam objek konkret ini adalah inspirasi dalam penulisan puisi, di mana kita misalnya mengenal sebuah objek, tempat, ataupun sesuatu yang ingin kita deskripsikan. Misalnya kita mau deskripsikan sebuah buku. Buku bentuknya ada yang persegi, yang persegi panjang. Nah, kalian pasti punya imajinasi yang banyak tentang penilaian tentang buku. Kupu-kupu, hewan yang bertebangan pada malam hari sangat indah, kelihatan keindahannya seperti itu. Kalian punya bayangan-bayangan sendiri tentang objek yang kalian ingin bahas. Nah, itu yang dimaksud dengan emotif, karena kalian punya pengertian sendiri atau artian sendiri dalam mengungkapkan adanya objek puisi yang ingin kalian buat. Sahabat, kalian gak mungkin menulisnya cuman hanya sahabat, aku rindu sahabat, tetapi kalian mengartikan sebuah objek sahabat menjadi kata-kata yang lebih indah, lebih lebih mengungkapkan emosi kalian kepada si sahabat tersebut. Apakah kalian merindukan sahabat kalian, ataukah kalian diam-diam menyukai sahabat kalian, atau kalian merindukan suara dari sahabat kalian tersebut. Banyak hal yang mungkin kalian akan rasakan dalam puisi tersebut ketika kalian sudah menemukan objek emotif yang ada. Selain itu, ada contoh nih, kakak mau ngasih contoh. Kakak juga mau baca, mau jadi puasa kan, maaf ya kakak error, karena lagi puasa, kita sama-sama puasa ya, maaf maklumin ya. Ini sekarang kakak mau baca nih salah satu puisi dengan cara kiat mendeskripsikan objek konkret. Di sini kakak punya contoh puisi mendeskripsikan sebuah objek bintang. Bintang. Gemerlap jauh di atas sana. Tertebar di langit hitam. Bintang. Bertebaran ribuan jumlah. Berhamburan melimpah ruah. Bintang, bintang, bintang. Kapan kau terhampar di tanah, agar manusia tak kehilangan arah. Nah, kalian bisa lihat nih adik-adik di sini, bintang tuh bukan diartikan di sini sebagai bintang yang cerah kelap-kelip aja, tapi banyak banget mengartikan di sini. Salah satunya bertebaran ribuan jumlah. Bertebaran ribuan jumlah itu termasuk gaya bahasa yang indah loh adik-adik. Kalau kalian belum pernah mengenal sebuah kalimat dengan bahasa yang rumit, tiba-tiba kalian baca tuh rasanya wow banget pas kalian baca. Kok aku baru nemuin ya kalimat kayak gini, kok bisa ya seorang penyair menulis karya seperti ini. Ketika kalian pertama kali belajar puisi, kalian akan merasakan hal seperti itu. Karena banyak banget
kalimat-kalimat yang belum kalian temukan menjadi kalian apa ya, jadi informasi baru untuk kalian. Jadi bukan hanya sekedar kata per kata, tapi kalimat kalian pelajari itu kalian langsung apal. Wah, ini mah namanya gaya bahasa penyair mempunyai ciri khas sendiri seperti itu. Jadi kalian bisa mengaplikasikan sesuatu secara rinci, secara luas menjadi suatu yang emotif seperti itu. Dan kedua, ada yang namanya mengurai nama diri. Apa itu Kak mengurai nama diri? Sebenarnya mengurai nama diri ini unik menurut Kakak, seperti tipografi. Namun kalau dalam tipografi, tadi kan adik-adik sudah mendengar, tipografi itu biasanya berkaitan dengan bentuk. Sedangkan dalam mengurai nama diri, ini menggunakan nama kita boleh, menggunakan sesuatu boleh, dengan nama yang tersusun rapih. Misalkan nama kakak deh, DWI. Dari nama DWI, kalian susun ke bawah, D. Dan kini aku merindukanmu. W. Waktu berlalu, namun aku tetap merindukanmu. I. Inikah namanya kerinduan yang mendalam. Itu seperti itu. Jadi ada susunan-susunan di mana kalian dapat mengurai nama kalian, bukan hanya sekedar apa ya, kayak kalian membuat acak gitu. Kalau misalnya acak boleh, tapi dalam cara kalian menulis puisi nggak ada salahnya kalau kalian mencoba dengan nama kalian sendiri atau nama objek yang kalian sedang ingin buat, seperti misalkan kupu-kupu tadi, kupu-kupu. Kalian jadikan puisi itu sangat-sangat indah. Kalau misalnya nanti kalian susun, orang tuh nggak akan sadar, oh ternyata ini susunannya kupu-kupu. Karena kalau misalnya bikin puisi, kita akan melihat struktur kalimatnya saja, tapi tidak melihat atas bawahnya seperti apa. Biasanya kalau mengurai nama diri ini hanya orang-orang yang udah biasa banget nih, apa namanya, ngelihat sesuatu tuh secara rinci gitu. Oh ini Kak, di bawahnya U, kok bawahnya P, kok bawahnya U lagi. Nah, dia baru sadar, oh iya ini kupu-kupu. Kakak pertama kali nggak tahu kalau ada puisi seperti itu juga nggak sadar, karena kakak kalau baca puisi tuh pasti cuma baca kalimatnya aja, tapi nggak ngelihat sampai susunan bawahnya tuh ternyata ada huruf urutannya gitu. Ternyata kalau kalian udah baca dan sering-sering membaca, pasti kalian akan lama-kelamaan terbiasa dengan namanya membaca puisi ataupun memahami puisi dalam pengertian mengurai nama diri. Contohnya, ini kita lihat ya. Di sini ada nama Ajis, tapi kita buat puisinya menjadi AJIS, AZIZ. Jadi, agungkan ia dalam nafas raga, zikir dan selalu syukur padanya. Itulah tanda penghambaan utama hambanya, ziarah batin umatnya di dunia. Nah, gak mungkin adik-adik sadar kalau ini tuh namanya tadi Ajis. Coba kalian bacanya satu-satu. Agungkan ia dalam nafas raga. Kalian gak akan sadar, oh iya bawahnya ada urutan Z, I dan Z. Berarti ini nama. Boleh juga objek yang tadi kakak bilang, kupu-kupu, buku, bebas apapun itu. Kalian bisa mencontohkan dengan objek-objek tertentu. Kalian bisa banget mengaplikasikannya. Sekarang lanjut nih Kak Rara, boleh ngasih contoh lain dari keempat cara kiat. Silakan. Ya, selanjutnya cara menulis puisi nih yang ketiga ya, menulis puisi berdasarkan tokoh dalam sejarah. Nah, sama seperti ode tadi ya, anak-anak kalau kalian dengerin penjelasan kakak, ode ini menulis puisi berdasarkan tokoh ini sama seperti ode, yaitu ketika kita menulis puisi berdasarkan tokoh yang kita sanjung atau yang kita gemari, misalkan seperti suasana Kartini. Nah, kita pasti berlomba-lomba untuk mengapresiasi jasa besar R.A. Kartini. Dalam dikemas dalam bentuk puisi, kita dapat juga selain dari tokoh-tokoh, kita dapat dari mitologi atau dari karya sastra. Maksudnya mitologi ini ialah kayak kepercayaan masyarakat lampau. Jadi kayak semisal kita percaya nih terhadap
sesuatu yang magis. Nah, kita dapat juga, nah tujuan ini bukan untuk hal-hal yang negatif ya adik-adik, cuma hanya untuk menambah wawasan dan kita flashback nih ke masa lalu bahwa masyarakat Indonesia ini pada zaman dahulu percaya terhadap mitologi atau mitos-mitos terhadap nenek moyang terdahulu. Nah, selanjutnya menulis puisi dari karya sastra. Maksudnya apa sih? Nah, kita banyak-banyak membaca referensi dari antologi-antologi puisi, misalkan antologi puisi W.S. Rendra atau Remi Silado. Jadi kita bisa mengikuti gaya bahasa secara nggak langsung ketika kita membaca puisi suatu tokoh yang kita sukai nih. Misalkan, Kak, saya sukanya sama Pak Sapardi, Kak, soalnya puisinya sangat lembut dan mengharu biru. Nah, pasti secara nggak langsung kalian gaya bahasanya mirip-mirip nih sama Pak Sapardi karena kalian suka dengan beliau dan mengikuti sebagai referensi dari penulisan puisi beliau. Nah, selanjutnya ada menulis puisi berdasarkan pengalaman diri. Nah, ini tentunya hal-hal yang umum ya, adik-adik sekalian, ketika misalkan kita nggak punya ide nih, males baca atau kepepet suasana, misalkan disuruh gurunya untuk menulis puisi, pasti kalian mau nggak mau menulis puisi tentang diri sendiri aja deh. Misalkan pengalaman kalian ketika berbuka puasa bersama teman SD, teman SMA, teman kuliah, kalian bisa menceritakan tersebut dalam bentuk puisi dengan bahasa dan gaya bahasa yang sangat menarik. Seperti itu, teman-teman. Di sini mungkin ada contohnya, Kakak Yuni. Ini merupakan suatu contoh puisi. Kakak akan membacakannya, adik-adik. Judulnya Pesan. Tolong sampaikan kepada abangku, Raden Sumantri, bahwa memang kebetulan jantungku terhembus anak panahnya. Kami saling mencintai. Dan antara disengaja atau tidak disengaja sama sekali. Tidak ada pembatasnya. Kalau kau bertemu dengannya, tolong sampaikan bahwa aku tidak menaruh dendam padanya. Dan nanti apabila perang itu tiba, aku hanya kelas. Nah, seperti itu adik-adik. Selanjutnya, Kakak Yuni. Contoh puisi selanjutnya ada tidak? Nah, ini contoh puisi berdasarkan pengalaman diri sendiri. Nah, kakak bacakan ya adik-adik. Judulnya Nisan. Untuk nenek Nda, bukan kematian benar menusuk kalbu. Keridianmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu di atas debu. Dan dulu Maha Tuan bertahta. Nah, seperti itu adik-adik. Itu merupakan contoh puisi berdasarkan tokoh mitologi dan pengalaman diri sendiri. Jadi kalian bebas nih memilih puisi dengan tema yang tadi sudah dijelasin Kak Rara dan Kakak Uwi. Selanjutnya Kakak Yuni. Sekarang kakak akan mengalihkan tips kepada adik-adik membuat puisi. Nah, kita panggil ini ahlinya dari teman kakak sendiri, yaitu Anissa Dea Prihani. Kak Anissa? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Kak Rara dan Kak Dwi yang sudah menjelaskan seperti apa puisi itu, seperti apa jenis-jenisnya.
Sekarang saya akan memberikan tips membuat puisi. Yang pertama itu tentunya kalian harus menentukan tema dan judul. Misalnya tema yang paling mudah adalah tentang tema persahabatan atau tema percintaan. Misalnya judulnya adalah Kekasih Gelapku. Kalian tuangkan bagaimana kekasih gelapku itu seperti apa. Kekasih gelapku adalah kasihku yang tercinta, misalnya seperti itu. Yang kedua, menentukan kata kunci. Misalkan tadi temanya adalah persahabatan, misalnya judulnya harmoni kasih. Nah, dalam kata kunci ini, misalnya dalam tema persahabatan adalah kebersamaan bersama sahabat. Indahnya waktuku bersama sahabat karibku. Jadi dengan menentukan kata kunci tentunya puisi akan jadi lebih berkesinambungan. Yang ketiga, dengan menggunakan bahasa seperti yang tadi Kak Dwi jelaskan, ada hiperbola, ada metafora, ada yang lainnya. Misalnya kalau hiperbola, sungguh aku merindukanmu seperti berjuta-juta ditusuk oleh duri. Misalnya seperti itu. Yang terakhir, kembangkan puisi seindah mungkin. Jadi saat kalian menulis puisi, kalian harus cek lagi bagaimana puisi itu, apakah sudah berkesinambungan, apakah menggunakan gaya bahasa yang sudah indah, atau masih ada yang seperti apa. Kalian harus cek lagi sampai benar-benar puisi tersebut tuh indah untuk dibaca, untuk didengar, untuk diresapi. Selanjutnya, Kakak Yuni. Ya, ini salah satu contoh puisi yang saya buat sendiri, judulnya Musim Baru. Sayup terdengar lantunan mandung, usaha jemari membuka mata. Hari demi hari rasa hampa. Sanggupkah jika lebih lama? Bising hanya melalui layar maya, canda tawa karib tidak seperti nyata, madrasah kini meninggalkan ruangnya, namun sains tetap mengalir hingga muaranya. Maksud dari puisi ini adalah bagaimana tema pendidikan pada masa pandemi, di mana sekolah-sekolah melakukan tatap maya, tidak tatap muka, di mana sekolah sekarang tidak harus pada sekolah, tetapi di rumah masing-masing dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk belajar seperti itu. Nah, sekarang lanjut saja untuk kalian membuat puisi dengan menentukan tema sendiri. Silakan kalian buat puisinya dari sekarang dengan menentukan judul. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Anissa. Kita balikan kepada Kak Moderator, Kak Vera, boleh dipersilakan untuk tanya jawab maupun sesi kuisis. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Uwi. Untuk kegiatan selanjutnya kita langsung ke, mungkin ada dari teman-teman semua yang ingin ditanyakan pada pemateri, maupun baik itu Kakak Dwi atau Kakak Rara. Yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Apabila ada kendala, bisa melalui kotak chat di Zoom ini ya. Kakak, aku mau tanya. Boleh silakan Aprilia, dari SMA mana ini? Iya, kan salah satu buat memperindah puisi itu bisa pakai diksi-diksi kan ya. Terus sementara kalau misalnya kita nggak begitu tahu banyak diksi, tapi mau puisi kita tetap kayak tetap bagus dan enak didengar, itu gimana Kak? Kakak punya tips nggak? Baik, ini Kak Aprilia mau nanya ke Kak Uwi atau Kak Rara atau Kak Nisa? Siapa aja. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain dari adik-adik?
Kak, saya mau nanya dong, Kak. Boleh untuk Ulfa. Ulfa dari SMA mana? Saya dari Muhammadiyah 4, Kak. Baik. Ulfa silakan. Itu kalau bikin puisi itu harus pakai bahasa baku, apa boleh pakai bahasa gaul gitu, Kak? Bagus pertanyaannya. Terima kasih. Nanti akan dijawab. Untuk adik yang lain, 3 orang dulu nih. Nanti kakak lanjut lagi. Ada lagi? Oh, sudah ya. Ya udah kita jawab dulu ya, Kak Rara. Kayaknya kita senang banget nih ada yang nanya 2 orang. Aduh. Ya, aktif banget. Berarti kita didengerin nih Kak Kawi dari tadi. Kita mau ke Aprilia dulu, kayak pertanyaannya bagus banget. Yaitu tadi adik April tanya ke kita, Kak, kalau misalnya diksi-diksi itu wajib nggak sih dari puisi? Boleh nggak sih pakai kata-kata yang lain selain pemakaian diksi? Boleh banget. Dalam puisi itu tidak ditentukan adanya diksi maupun sesuatu pemilihan kata tertentu. Bebas kamu ingin membuatnya seperti apa. Hanya saja yang tadi kakak bilang, unsur pembangun puisi itu tidak boleh dilupakan. Adanya pembangun puisi itu sangat penting. Kalau kalian tidak ingin memakai diksi, kalian harus mematokkan bahwa gaya bahasa yang kalian pakai itu adalah gaya bahasa kalian gitu. Jadi sebisa mungkin saat kalian menulis puisi, itu ciri khas kalian. Mau kalian menggunakan kata yang formal, mau kalian menggunakan kata yang biasa-biasa saja, namun kalian harus mempunyai ciri khas dalam menulis puisi karangan kalian sendiri. Misalnya Aprilia ini senang banget kalau bikin puisi dengan gaya bahasa hiperbola. Gak ada salahnya. Setiap bait maupun baris dari puisi boleh banget menggunakan hiperbola. Boleh banget menggunakan pemilihan ataupun kata metafora, personifikasi yang mungkin Aprilia tahu dari sekolah. Pasti Aprilia udah pernah belajar dong hiperbola apa, metafora apa. Nah, seperti itu. Hiperbola itu sangat-sangat, kalau kita baca tuh seolah-olah itu, wah, kok hidup banget ini puisi ya. Nah, itu nggak berpengaruh sama diksi. Diksi itu boleh kamu gunakan kapan saja. Misalkan kamu menggunakan kata salju. Salju meleleh di atas api yang longgar. Longgar itu bisa kamu artikan banyak. Luas, sempit, maupun hal-hal yang mungkin kamu mau artikan secara secara rinci gitu. Nggak perlu kamu patokin, aku mau diksinya ini aja, aku maunya yang ini gitu. Kalau kalian udah punya ciri khas kalian dalam menulis, kalian nggak ada salahnya untuk mengarang sesuatu terhadap tulisan kalian, karena itu karya kalian sendiri. Yang penting kalian harus memperhatikan adanya unsur puisi yang tadi kakak udah bahas, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Jangan lupa patokan tema yang kalian ingin bahas. Kalau misalnya kalian udah punya tema, kalian pasti tahu banget apa yang kalian pengen buat gitu. Kayak gitu ya, Aprilia. Udah jelas? Jelas, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih juga ya. Sekarang Kak Rara boleh banget nih jawab pertanyaannya Ulfa. Oke, bisa diulang Kak Uwi tadi pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya Ulfa tadi adalah bagaimana kalau penulisan puisi itu boleh nggak sih Kak pakai bahasa formal, boleh nggak sih pakai bahasa gaul, boleh nggak sih nggak pakai bahasa gaul atau bahasa baku gitu. Oke, Kak jelasin ya untuk Ulfa Kartika. Jadi dalam penulisan puisi ini bahasa formal. Karena kita menulis puisi, puisi merupakan karya sastra yang indah serta imaji. Balik lagi kita ke struktur puisi yang tadi dijelasin Kak Kawi ya Ulfa. Kita nggak apa-apa sebenarnya untuk formal juga nggak apa-apa sih, tidak ada yang melarang. Cuma kita balik lagi kepada struktur pembangun atau unsur-unsur pembangun puisi, karena puisi tujuannya untuk sebagai penyegar mata atau untuk keindahan-keindahan, nilai estetik. Jadi kita harus menampilkan kata-kata atau gaya bahasa puisi ini yang berbeda nih. Jadi bukan hanya sekedar bahasa formal, tetapi bahasa formal yang kita modifikasi dengan gaya bahasa atau diksi yang kita pilih. Nah, gunanya apa sih, Kak? Nah, gunanya ini adalah agar kita ketika menulis puisi ini, tujuannya bagi para pembaca tidak boring atau tidak bosan. Nah, jadi hanya sebagai penyegar dari jadi kan puisi ini
berbeda nih dari teks-teks lainnya ya. Seperti kalian udah belajar mungkin teks laporan observasi, teks pidato, itu kan terlalu terstruktur dan formal ya. Nah, juga konteksnya itu untuk ruang lingkup formal. Nah, puisi ini merupakan suatu karya. Nah, karya ini bernilai estetik, keindahan. Jadi kita harus memakai boleh kita memakai kata formal, cuma kita modifikasi lagi dengan gaya bahasa, diksi. Nah, kalau untuk bahasa gaul, nah boleh banget, apalagi generasi milenial sekarang suka banget nih yang namanya puisi yang di puisi internet ya. Mungkin kalau Instagram kalian ada kan, misalkan kalian rintik seduh ya. Itu merupakan puisi yang genrenya zaman sekarang, puisi cyber ya. Itu pakai bahasa kita yang mudah dimengerti ya, cuman maknanya ini harus pas. Nah, jadi kita harus tahu nih apa sih yang diminatin anak-anak sekarang, apa sih permasalahan yang ada di anak muda sekarang nih biar diminatin. Nah, dikemas dengan gaya bahasa yang tadi, bahasa gaul boleh, tetapi kita harus mengemasnya dengan gaya bahasa dan diksi, karena itu merupakan unsur pembangun dan nilai estetik kepada pembaca. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Sudah jelas? Apa ada yang kurang, Lutfa? Tidak ada, Kak. Semuanya udah jelas. Terima kasih, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ada nih Kak dari adik Naura dari SMA Al-Azhar 16 Semarang. Wah, jauh banget ya. Kita jawab nih pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan dari struktur puisi online maupun offline? Jadi gini, kalau dibilang, ini pertanyaannya unik sih sebenarnya kalau dibilang puisi online atau offline, karena kita sedang online gini jadinya berhubungan dengan puisi online offline kali ya. Jadi kalau puisi offline itu sebenarnya berhubungan atau tidaknya sama online itu tidak, jadi sama-sama saja. Kenapa sama? Karena yang namanya puisi itu pasti sudah punya unsur pembangun yang masing-masing sama, nggak ada beda. Jadi gini, misalkan Naura membuat puisi di puisi online, dan itu Naura post di IG misal kayak gitu. Struktur yang Naura buat di Instagram dengan struktur pembuatan puisi yang Naura tulis di buku maupun di ketika Naura sendiri itu akan sama, karena Naura akan berkreasi dengan struktur puisi yang sudah jelas terbangun. Karena adanya unsur pembangun puisi adalah gunanya tidak hanya membedakan adanya fisik dan batin terhadap puisi, tetapi juga menggunakan penyamaan fungsi puisi tersebut, yaitu sebagai indera bagaimana nanti pembaca dan penyair sama-sama terhubung. Nih, misalkan kalau misalnya Naura sudah mengupload itu ke Instagram, lalu ada yang membacanya, dan pas pembaca membaca puisi Naura, itu ngerasanya tuh terbangun gitu. Kok puisinya tentang ini ya, gitu. Kok kayak ngingetin ini ya, seperti itu. Sama sepertinya ketika Naura menulis sebuah puisi ketika Naura atau di buku harian, itu nggak beda jauh, apalagi ketika Naura menulis puisi untuk diri Naura sendiri gitu. Itu nggak akan ada beda jauhnya. Jadi unsur pembangun puisi akan tetap sama, tidak ada yang beda. Yang membedakan mungkin hanya nama istilahnya pembedanya online dan offline. Jadi online itu mungkin diuploadnya untuk dilihat orang secara umum, kalau offline mungkin Naura ingin berbagi nih tulisan Naura ke teman Naura secara langsung, lihat deh puisi aku kayak gini, tapi pembangun puisinya sama seperti Naura membuat puisi online saat Naura berkarya dengan puisi online tersebut. Jadi sama fungsinya, tidak ada yang beda, unsur pembangunnya juga sama, yang membedakan hanya bagaimana media itu dirasakan oleh pembaca maupun penyair yang penyairnya tentu Naura sendiri, seperti itu. Ini Naura sudah jelas? Ini kayaknya audionya ya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ada nih Kak Chloe. Oh iya, dari Zahra Hilmi, Amalia. Zahra ingin bertanya, saya pernah dengar ada jenis puisi embling. Nah, puisi embling itu apa sih Kak? Apa masih ada sekarang? Ini
pertamanya hebat banget ini, ya ampun, ini jauh-jauh banget pendidikannya kayak udah, wah, kakaknya ngalahin kayaknya ya. Aduh, jadi kalau dibilang embling ini kakak baru belajar semester ini loh. Waktu itu SMA kakak belum pernah belajar embling kalau nggak salah. Kita semester kemarin ya kakak-kakak ya, kita baru belajar puisi embling. Jadi puisi embling ini masih ada dan masih sering banget dibahas sama dosen-dosen juga kalau kita lagi kuliah, itu sangat dipelajari. Bahkan kalau di puisi embling sendiri menjadi tantangan buat kakak-kakak sebenarnya saat membuat puisi, benar-benar sulit sebenarnya. Kalau membuat puisi embling sendiri itu sulit banget. Yang bisa membuat puisi embling itu sebenarnya seseorang yang mungkin terbiasa dengan kritik sarannya gitu. Kritik Sarah ketika kita menggunakan apa ya, emosi kita terhadap sesuatu tuh pintar mengurainya. Orang-orang yang sudah terbiasa membuat puisi embling tuh pintar. Ini kalau boleh tahu, Zara Hilmi ini menanyakan jenis embling, maksudnya jenis emblingnya atau cara membuat puisi emblingnya? Zara? Jadi itu puisi embling itu kayak gimana sih bentuknya itu loh? Maksudnya mungkin ya cara membuatnya sekalian gitu. Oh ya, oke. Kalau untuk cara pembuatannya gini, kita harus matang-matang memikirkan kritik dan cara yang ingin kita taruh di dalam puisi tersebut. Puisi embling itu nggak bisa sembarangan buat, karena puisi embling ini bisa saja menjadi pro dan kontra, ya nggak sih Karara? Iya ya, kalau puisi embling itu ibaratnya kita harus membuat puisi matang-matang, karena ini ibaratnya secara tidak langsung cara menyindir ataupun mengkritik seseorang gitu. Tidak boleh asal membuat puisi dengan kemauan kita sendiri. Kalau beda ketika kita membuat puisi untuk orang lain, tetapi dengan puisi yang bebas, kategori puisi bebas. Kalau puisi embling itu sangat-sangat harus memperhatikan unsur-unsur yang terkait. Boleh banget sih kakak ini kasih contoh puisi embling. Itu kita belajar ya kak ya, kalau nggak salah. Tokoh yang terkenal ini Kakak Wi, Remi Silado. Oh iya, Remi Silado. Dia sangat-sangat tidak mengikuti penulisan pada puisi pribadi ya, karena kalau dalam puisi sendiri itu kan tadi yang kakak bilang, harus adanya unsur pembangun puisi. Namun dari puisi embling sendiri ini, tidak mengikuti aturan puisi, hanya saja mengikuti kemauan dia saat menulis puisi. Kalau misalnya dibilang sindir-sindir dalam puisi, ya puisi embling jagonya gitu, ibaratnya dia mengandung unsur candaan, unsur humor, tapi dia merujuk kepada hal-hal yang mungkin sensitif gitu. Misalnya Naura tadi siapa? Zahra ingin menyindir teman ataupun siapapun gitu, tapi tidak mau dengan perkataan yang kasar ataupun perkataan yang menjorok kepada sesuatu yang jelek gitu. Nah, Naura lagi, maaf ya Allah. Ini maksudnya Zahra, jadi misalnya kamu bisa banget kasih gambaran ke dalam puisi tersebut gitu. Jadi gak hanya sekedar aku sebal dengan dia bla bla bla, enggak, tapi dalam puisi embling kamu bisa turunkan semua kemauan puisi kamu dalam berpuisi. Aturan puisi kamu lupakan semua, tapi unsur humornya tuh harus ada. Yang diwajibkan dalam puisi embling itu unsur humor atau unsur lucu. Ibaratnya ada kelucuan dalam puisi tersebut, tapi merujuk pada hal yang sensitif, sehingga saat dibaca, wah dia menyindir seseorang, wah ini kayaknya puisinya bukan puisi yang pengen ngasih gambaran tentang ini, tapi ini lebih ke gitu. Ibaratnya yang sensitif gak bisa kakak sebut. Kalau sensitif tuh banyak halnya, banyak banget tentang kemarahan, kekecewaan, ataupun hal-hal lain yang mungkin bikin kita kesal. Jadi puisi embling ini masih ada sampai sekarang, dan jenisnya pun tidak sama dengan puisi yang lain-lain. Jadi yang ibaratnya paling unik ya, ini unik banget karena kakak sendiri baru belajar pas kuliah ini, dan Zara hebat banget udah mengenal puisi embling. Terima kasih nih sebelumnya Zara sudah menanyakan soal ini. Zara, jelas jawaban kakak?
Ya Kak, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sesi selanjutnya adalah kita ada kuis, di mana kuis ini nanti bagi siapa yang aktif menjawab dan benar akan mendapatkan door prize dari kita. Mungkin bisa ditampilkan oleh Kakak Arlin. Sudah Kakak Vera, sudah di... Ya. Bisa diakses dulu ya kakak-kakak. Jadi nanti tinggal masukin kodenya aja 248899. Tunggu. Apabila teman-teman mengalami kendala, bisa menghubungi kakak-kakaknya ya. Nanti dibantu. Mungkin bisa dimulai sekarang ya kakak, bagaimana? Ya, dimulai aja Kakak Arlin. Sepertinya sudah semua. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
sudah berpartisipasi. Selamat ya untuk yang menang. Baik, teman-teman. Menuju penghujung acara, moderator akan mereview materi dari pemaparan dari Kakak Uwi maupun Kakak Andira. Di sini yang pertama, pengertian puisi. Puisi adalah rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis. Dan di puisi ini ada struktur batin dan struktur fisiknya. Struktur fisiknya itu ada punktuasi, bait dan baris, tipografi, dan lainnya. Kalau untuk struktur batinnya, ada tema, nada, suasana, amanat. Dan untuk materi kedua, yaitu di jenis-jenis puisi, ada puisi lama maupun puisi baru. Puisi lama terdiri dari mantra, pantun, saloka, syair, dan lainnya. Dan untuk puisi baru, ada balada, himne, ode, romance, elegi, dan satire. Demikian review materi pada webinar atau workshop pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita walaupun berada di misalnya. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih kepada MC Hana. Baik, terima kasih kembali Kak Vera. Bagaimana teman-teman? Seru nggak? Tadi sudah diajarin sama Kak Dwi, sama Kak Rara, ya sama Kak Nisa juga mengenai puisi. Terus ada yang nanya puisi embling juga, yang kita sampai nggak nyangka ada yang tahu ternyata puisi embling. Terus juga tadi juga ada kuis ya. Terus alhamdulillah kita udah nemu 3 pemenang dari kuisnya itu siapa aja. Nanti untuk yang 3 pemenangnya itu bisa langsung menghubungi ke narahubung kita ya untuk mengkonfirmasi hadiahnya. Gitu. Untuk sertifikat elektroniknya juga maksimal itu untuk sertifikat elektronik 3 hari dari selesainya acara akan kita kirimkan ke email ya Kakak Alfi ya? Ke email atau ke mana? Untuk ngirim pengiriman sertifikat. Iya, nanti dikirim lewat email. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian demi rangkaian acara telah berlalu dengan lancar. Semoga apa yang menjadi pembahasan hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Kak Hana, mohon izin sebentar untuk mengingatkan kepada peserta di kolom chat ada link untuk absen, jangan lupa diisi ya. Dan diingatkan kembali untuk peserta untuk pembuatan puisi pada hari ini, kami dari panitia menunggu karya-karyanya hingga jam 23.00. Oke, baik. Ya, jangan lupa ya teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir presensi yang sudah disediakan di kolom chat. Terus juga untuk pengiriman karya, biar kita bisa menyatukan karya teman-teman semua dalam satu buku PDF. Nanti insya Allah konsep buku PDF-nya juga jadi, bakalan dikirimkan ke teman-teman bersamaan dengan sertifikat elektronik. Oke, saya tutup acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah menjadi bahasan hari ini menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi teman-teman semua, dan bisa teman-teman praktekkan untuk menulis puisi, untuk mengasah keterampilan puisi teman-teman lebih baik dari yang sebelumnya. Saya sebagai MC Nurul Farhana undur diri.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.